Era Boruto saat ini mungkin masih panjang mengenai kisah peperangan besar-besaran. Di alur Kusagakure ini saja masih menunggu akan penampilan ninja Mujina. Tapi kita ada sedikit info menarik soal ternyata dalam era shinobi masa lalu ada satu ninja yang disebut sebagai master. Dengan artian mereka ini memiliki banyak sekali murid hebat dan berpengalaman. Ninja-ninja tersebut tersebar dari 5 negara besar, tapi tidak banyak dari mereka mendapati gelar ini dan memiliki banyak penerus dengan kekuatan mengagumkan. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai 4 ninja yang disebut master dengan murid-murid terhebatnya sepanjang sejarah. Masalah seorang shinobi pasti sangat identik dengan konflik dan teknik-teknik. Beberapa di antara mereka ada yang memiliki kemampuan khusus. Era masa lalu seorang shinobi wajib memiliki ketangkasan demi melindungi diri, juga bisa melindungi rekannya. Kisah ini dimulai setelah perang shinobi ke-1, di mana para shinobi lahir dan menjadi panutan dari generasi setelahnya. Berbekal pengalaman perang, para shinobi tersebut akhirnya membentuk sebuah sistem juga kebijakan yang diikuti oleh penerus. Nah, tahu nggak? Ternyata di Konoha ada 3 nama ninja yang bergelar master loh. Tapi kita mulai dari luar Konoha dahulu, yaitu Iwagakure. Desa batu ini ternyata juga penghasil shinobi-shinobi langka. Mereka identik dengan Doton, namun hanya Iwagakure yang memiliki shinobi Keketota. Di urutan pertama adalah Onoki sama. Nah, inilah shinobi Iwagakure yang bergelar master. Meski Onoki murid darimu, namun kemajuan Iwagakure ini berkembang pesat saat kepemimpinannya. Tsuchikage Onoki adalah seorang Kegei-tota. Dia bisa terbang, bahkan menggunakan teknik super langka Jinton elemen debu. Pertanyaannya sekarang, kalau dia disebut master, siapa aja muridnya? Oke. Murid pertama Onoki ini diketahui adalah anaknya sendiri. Dia adalah Kitsuchi, seorang jonin kuat dengan kemampuan Doton Sando no Jutsu. Kitsuchi adalah shinobi elit dalam desa batu tersebut. Murid kedua Onoki adalah Deidara. Nah, Deidara dahulu berada dalam grup peledak Iwagakure, berada dalam kendali Onoki. Dan saat Edo Tensei, Deidara mengatakan jika Onoki akan menghajarnya sama seperti saat dahulu ia berlatih dengan gurunya tersebut. Namun Onoki juga tidak segan-segan lagi dengan pengkhianat desa Iwagakure. Murid ketiganya adalah Akatsuchi. Nah, ini sebenarnya masih satu era dengan Deidara. Kitsuki muda, Akatsuchi muda, dahulu berlatih teknik golem batu raksasa juga dengan monster Onoki. Itulah alasan saat dewasa ia menjaga gurunya saat pertemuan-pertemuan besar. Dan terakhir keempat muridnya adalah Kurosuchi. Orang ini sebenarnya adalah cucunya Onoki itu sendiri. Kurosuchi di masa mendatang adalah seorang Tsuchikage selanjutnya. Ia sangat kuat karena memiliki Kekkei Genkai elemen lava. Nah, dari semua itu Onoki memang layak disebut sebagai master, yaitu Onoki sama. Selanjutnya di nomor 3 ada Orochimaru sama. Seorang Sannin legendaris ini namanya begitu terkenal dalam dunia shinobi. Sannin Orochimaru sendiri masih bertahan sampai era Boruto. Bahkan namanya sering disebut oleh para anggota dalam organisasi Kara. Soal kemampuan dan track record tidak usah diragukan lagi. Dia memiliki sebutan sama memang layak karena betapa bahayanya dia di masa lalu. Sebagai seorang master, Orochimaru setidaknya mempunyai 6 bawahan kepercayaannya. Pertama adalah Kimimaro. Orang ini berasal dari klan Kaguya dan terkenal sebagai ras petarung. Kimimaro ternyata luluh hatinya dan setia kepada Orochimaru. Kedua, Orochimaru ini memiliki Jugo. Tahu nggak? Jika kemampuan Senjutsu energi alam untuk Fushi Tensei ini didapatkan dari teknik klan Jugo, Orochimaru bisa menyempurnakan penyegelan tersebut karena klan Jugo. Dan di era Boruto ini, Jugo juga selalu berada di samping masternya tersebut. Bawahan ketiga Orochimaru adalah Suigetsu. Jadi sebenarnya Suigetsu ini sudah lebih dahulu dipenjarakan oleh Orochimaru. Suigetsu menyadari jika Orochimaru ini bak seorang monster. Itulah sebabnya ia selalu takut dengannya.
Tapi uniknya setelah perang shinobi dan sampai era Boruto saat ini, Suigetsu malah menjadi tangan kanan Orochimaru dan selalu menjadi asisten pribadinya. Selain Suigetsu, bawahan keempat ada Karin. Karin sendiri sebenarnya satu era dengan Suigetsu. Dan Jugo. Orochimaru berhasil mengambil Karin karena ia mengetahui kelebihannya. Apalagi dia seorang Uzumaki. Kemampuan Karin faktanya sangat membantu tim Orochimaru juga dalam pengembangan Kinjutsu rahasia klan Uzumaki yang sudah punah. Berikutnya kelima ada Sasuke. Kalau orang ini sudah tidak diragukan lagi. Ia adalah murid kesayangan Orochimaru. Bahkan Sasuke hanya demi kekuatan, ia terpaksa berlatih dengan seorang Sannin ular ini. Dan terakhir di nomor 6 ada Yakushi Kabuto. Dia ini adalah orang kepercayaan Orochimaru pertama kali. Saat itu siapa yang menduga Kabuto ini meniru jalan pikiran gurunya tersebut. Bahkan Kabuto bisa berubah menjadi seorang Sennin mode. Kemampuan Kabuto mirip sekali dengan Orochimaru karena ia juga menggunakan cakra gurunya tersebut. Jadi ini memang wajar Orochimaru mendapati panggilan sama karena track recordnya dan para murid dan bawahannya tersebar di mana-mana. Kemudian di nomor kedua ada Hiruzen Sama. Orang berikutnya yang layak disebut sebagai master adalah Hiruzen Sarutobi. Ia adalah Hokage ketiga Konoha dengan kemampuan sangat mengesankan. Bahkan nih Hiruzen disebut sebagai The Professor loh. Kemampuannya dikatakan sebagai dewa shinobi ketiga di masa itu. Hiruzen sendiri berperan besar untuk tekad api Konoha. Juga memiliki 3 murid terbaiknya, yang kemudian masa murid-murid ini membuka jalan dan kekuatan tempur besar bagi Konoha. Ya, mereka adalah Jiraiya, Tsunade, serta Orochimaru. Hiruzen sendiri memiliki 3 murid andalannya. Bahkan ketiganya ini seorang Sannin yang melegenda dengan Sansukumi andalan, katak siput, serta ular. Ketiga murid Hiruzen ini sangat layak menjadi seorang Hokage dan memimpin desa. Namun masalahnya di awal, ketiga muridnya ini pecah dan saling konflik. Tapi pasca perang shinobi keempat dan kepergian Jiraiya, yang entah koid atau belum, Orochimaru kembali mendapati kepercayaan dari Konoha dan meyakini jika perannya nanti akan membantu para shinobi melawan bangsa Otsutsuki dengan manusia buatan. Hiruzen Sarutobi memang legenda dari Konoha. Bahkan di era Boruto, cucunya sendiri selalu dibanding-bandingkan soal kekuatan. Apakah ia sudah setara dengan sang kakek? Ya, Konohamaru. Dan terakhir di nomor pertama ada Tobirama Senju. Nah, di masa lalu Konoha maju sangat pesat juga karena kebijakan Tobirama. Di era Hokage kedua ini, sistem seperti Anbu dan ujian Chunin dibentuk kemudian ditiru oleh para negara besar dan sekarang bertahan sampai era Boruto. Kecerdasan Tobirama di atas rata-rata di masa lalu. Tidak hanya itu, ia juga manusia super cepat di masanya. Bahkan Madara mengakui akan hal itu. Yang menariknya itu gini, Tobirama ini memang identik dengan elemen air. Konon, kabarnya ia bisa menggunakan Suiton di tempat yang tidak ada sumber airnya sekalipun. Nah, saat itu Tobirama ini memiliki para bawahannya yang sangat ia percaya. Mereka ini bergabung dalam tim legendaris Tobirama Senju. Pertama adalah Hiruzen. Telah kita singgung di atas betapa hebatnya Hiruzen dan juga disebut sebagai seorang master. Ini dikarenakan sejak kecil Hiruzen selalu dilatih Tobirama dan tergabung dalam timnya langsung. Kemudian orang kedua adalah Danzo, yang mana saat itu ia membuat pasukan Anbu Akar yang terus dibahas sisa-sisa peninggalannya sampai era Boruto. Sementara yang ketiga muridnya ini berasal dari klan Uchiha. Ya, dia adalah Kagami. Konon dikatakan jika Tobirama baru pertama menemui Uchiha yang seloyal itu kepada desa. Ia mengatakan jika Kagami ini mewarisi tekad apinya. Sementara keempat adalah Torifu. Dia ini juga muridnya Tobirama. Torifu sendiri berasal dari klan Akimichi. Kemudian kelima dan keenam ada Koharu dan Homura Mitokado sebagai penasehat Hiruzen di era Naruto kecil dan saat ini ternyata masih hidup di era Boruto ini. Jadi para master shinobi ini memang layak disebut sebagai master karena track recordnya dan beberapa muridnya yang menjadi penerus bagi generasi selanjutnya. Tapi sekarang itu gini,
Menurut kalian, siapa ninja yang dianggap sebagai master shinobi terkuat dari keempat orang di atas? Tulis pendapatmu di kolom komentar, oke? Nah, itulah tadi pembahasan soal 4 ninja yang disebut master dengan murid-murid terhebatnya sepanjang sejarah. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan lain-lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye bye.